Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Farofauzia dengan NPM 2011050067 kelas 4A dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Mari kita cek videonya. Ini adalah desaku. Sangat asri ya. Hijau dan udaranya sangat segar. Disinilah kami sekeluarga mencari nafkah. Ya, sebagai petani. Yang di sana itu orang yang biasa aku sebut bapak. Ayahku, superheroku. Lingkungan yang sehat tentunya menjadi dambaan setiap orang. Salah satu yang menjadi faktor yang berpengaruh adalah udara yang segar. Lalu apa jadinya jika udara tercemar karena polusi? Lalu, apa sih yang menyebabkan polusi udara? Beberapa hal yang menyebabkan polusi udara antara lain: yang pertama, emisi dari kendaraan. Emisi kendaraan yang mencemari udara dan lingkungan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di kota besar, yang bermukim di daerah industri dan padat lalu lintas kendaraan. Yang kedua adalah cerobong asap pabrik. Pabrik yang menghasilkan asap akan memproduksi polutan seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan hidrokarbon. Bahan kimia ini bereaksi dengan sinar matahari untuk menghasilkan kabut asap, kabut tebal, atau yang biasa kita sebut dengan polusi udara. Yang ketiga adalah pembakaran bahan bakar fosil untuk energi. Selain menghasilkan energi, pembakaran sumber energi fosil juga melepaskan gas-gas seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida yang menyebabkan pencemaran udara berupa hujan asam, smoke, dan pemanasan global. Yang keempat adalah pembakaran sampah. Menjaga rumah agar bersih dan sehat dengan cara membakar sampah adalah salah besar karena akan menyebabkan polusi udara dan menimbulkan debu serta asap hitam. Sampah yang dibakar juga akan melepaskan CO2 yang justru akan memperparah pemanasan global. Yang kelima, yaitu pembakaran hutan. Dampak yang berkaitan dengan pembakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, air, dan polusi udara. Dampak polusi udara terhadap manusia. Yang pertama adalah mengganggu kesehatan seperti asma dan penyakit pernafasan lainnya. Yang kedua adalah mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah. Kemudian, memicu keguguran serta autisme. Bayi bisa lahir prematur karena peradangan, sedangkan pada janin dapat mengakibatkan keguguran dan asma serta dapat memicu autisme. Yang selanjutnya adalah dampak polusi udara terhadap hewan. Polusi udara dapat memicu asma dan penyakit paru obstruktif kronis dan dapat meningkatkan resiko kardiovaskular akut dan perkembangan penyakit arteri koroner pada hewan. Studi menunjukkan ketika terpapar udara yang tercemar dalam jangka waktu lama, resiko tumor pada hewan akan meningkat. Selanjutnya adalah dampak polusi udara terhadap tumbuhan. Zat kimia yang bertanggung jawab atas polusi adalah ozon dan nitrogen oksida. Zat ini diendapkan langsung dari udara, lalu mempengaruhi metabolisme daun dan penyerapan karbon. Ketika itu terjadi, tanaman akan kehilangan energi untuk hidup. Perubahan komposisi kimia dan pH tanah membuat tanaman sulit mendapatkan nutrisi untuk berkembang. Yang terjadi, perubahan warna tanaman, lesi nekrotik pada daun, dan tanaman menjadi kerdil. Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi polusi udara. Yang pertama, menggunakan transportasi umum. Kedua, mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang ketiga, reuse dan recycle. Yang keempat, hindari penggunaan kantong plastik. Yang kelima, hindari membakar sampah. Dan yang keenam, reboisasi. Serta yang ketujuh, hindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan.